Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini tidak ada editing, jadi hanya dibuat video langsung dikirimkan saja. Tidak ada apa-apalah, pokoknya nama cuman video begitunya langsung, tak aya suara, tak aya nanaon, tak aya backsound maksud saya ya. Langsung sajalah apa yang akan kita bahas. Kita akan membahas mengenai kisi-kisi tes sumatif akhir semester kelas 7 pelajaran matematika. Adapun materinya yaitu himpunan, bilangan bulat, bentuk aljabar, dan persamaan linier satu variabel. Kita bahas ya, ada 40 soal. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian dari suatu himpunan. Ya, pengertian dari himpunan itu sendiri itu sudah dijelaskan ya, yaitu himpunan itu adalah suatu kumpulan dari suatu objek yang terdefinisi dengan jelas. Nah, sering dicontohkan ya, misalkan di sini ada pulpen, buku, kemudian penghapus. Nah, kumpulan ini bisa kita sebut sebagai suatu himpunan apabila diberikan nama. Nah, berikan nama atau berikan sebutan yang dapat didefinisikan dengan jelas. Misalkan kumpulan alat tulis gitu ya. Begitupun kalau misalkan benda-benda seperti apa ya, seblak misalkan ya, batagor, terus mitul dan sebagainya. Kalau disebutkan sebagai kumpulan makanan pedas, nah ini tidak terdefinisi karena yang namanya pedas itu relatif ya. Tapi kalau kalian sebut sebagai kumpulan jajanan, nah ini bisa disebut sebagai himpunan karena ketiga makanan ini termasuk jenis jajanan gitu ya. Oke, yang kedua yaitu mengenai masalah himpunan bagian. Seperti apa bentuknya? Misalkan begini di kelas, misalkan kelas 7A misalkan. Ya. Di kelas 7A itu misalkan ada beberapa kelompok. Misalkan ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kelompok 3 misalkan kelompok 1 misalkan isinya 5 orang. Kelompok 2 5 orang, kelompok 3 misalkan 6 orang, dan sebagainya sampai ada 9 kelompok misalkan. Nah, pembagian kelompok ini adalah contoh dari konsep himpunan bagian gitu ya. Jadi pelajari mengenai masalah himpunan bagian. Kemudian yang ketiga itu yaitu masalah irisan himpunan. Nah, irisan himpunan itu yang seperti apa? Misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 3 ini disebut apa? 3 disebut suatu irisan himpunan ya. Yang jelas nanti akan ada masalah yang harus kalian pecahkan. Masalah tersebut erat kaitannya dengan irisan suatu himpunan. Nah, irisan dua himpunan gitu ya. Kemudian yang keempat, di sini ada A, 1, 2, dan 3. NA menyatakan banyaknya anggota A, maka nilai NA sama dengan, nah, NA itu banyaknya anggota A. Anggota A itu yaitu 1, 2, dan 3. Jadi NA sama dengan 3. Kalau misalkan A sama dengan A, B, C, D, begitu ya, maka NA sama dengan, nah anggotanya ada 4, berarti jawabannya adalah 4. Nomor 5 rahasia, nomor 6 rahasia ya, kejutan saja. Kemudian untuk soal nomor 7 itu berhubungan dengan himpunan kosong ya. Nah, seperti apa himpunan kosong itu? Himpunan yang tidak ada anggotanya. Misalkan ada A di sini. Bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka A ini adalah himpunan kosong gitu ya. Nah, ini masalah-masalah tentang himpunan kosong. Untuk soal nomor 8, nah ini mengenai cara menyatakan himpunan. Cara menyatakan himpunan itu ada 3, yaitu dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan mendaftarkan anggota.
Di situ ada P. P adalah X dengan X kurang dari 10 dan X adalah bilangan ganjil. Dengan mendaftarkan anggota maka P sama dengan, nah, daftarkan anggotanya. Bilangan ganjil berarti 1, 3, 5, 7, dan 9. Yang kurang dari 10. Begitu ya. Kemudian himpunan bagian dari A. Himpunan bagian dari A itu berarti bisa 1, bisa 2, 3. Kemudian 1, 3, 5 juga bagian dari A. Lalu bagaimana kalau 1, 2, dan 4? Apakah bagian dari A? Bukan bagian dari A, karena di A tidak ada 2 dan 4. Itu ya, singkat saja. Kemudian yang 10, nomor 10, himpunan semesta. Ingat ya, konsep himpunan semesta itu seperti ini. Misalkan ini kemarin waktu project ya. Waktu project, misalkan di sini ada kelompok 1 kelas 7A dan kelompok 2 kelas 7A. Ini ada dua himpunan A dan B. A itu kelompok 1, B itu kelompok 2. Apa semestanya? Semestanya adalah himpunan siswa kelas A, 7A. Karena apa? Kelompok 1 dan kelompok 2 juga berasal dari kelas 7A. Nah, di sini ada A 1, 2, 4, dan 8. Dan ada B bilangan genap yang kurang dari atau sama dengan 10. Berarti 2, 4, 6, 8, 10. Apa semestanya? Jadi cari himpunan semesta yang di dalamnya memuat A dan B. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini S adalah semesta dari A dan B. Kenapa? Karena, nah, ada 1, ada 2, ya, ada 4, ada 6, 8, dan 10 di S-nya. Begitu ya. Kalau misalkan tiba-tiba di sini ada 14, kemudian di S-nya tidak ada 14, maka S bukan semesta. Contoh lah, gampang nama kieunya. A sama dengan 1, B sama dengan 2. Semestanya apa? Semestanya 1, 2. Gitu ya. Atau 1, 2, 3. Itu semesta. Artinya silakan buka-buka lagi tentang himpunan semesta. Kemudian komplement. Komplement suatu himpunan. A itu adalah 1, 2, 4, dan 8. Sedangkan S sama dengan bilangan asli kurang dari 13. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 12 ya. 13-nya tidak masuk. Maka komplement dari A adalah himpunan yang bukan A tetapi anggota S. Bukan A tapi anggota S. Berarti selain 1, selain 2, 4, dan 8. Berarti jawabannya adalah 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, dan 12. Jadi komplement A itu adalah anggota S yang bukan anggota A. Gitu ya. Kemudian nomor 12. Diketahui A sama dengan 1, 2, 1, 3, 5, 15. 1, 3, 5, 15. Dan B bilangan ganjil kurang dari 17. Bilangan ganjil kurang dari 17. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Tentukan A gabungan B. Kalau gabungan berarti seluruh anggota A dan anggota B. Kalau gabungan ya. Mana itu? A gabung B adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Ingat ya, perbedaan antara gabungan dan irisan. Di sini ada irisan nih di soal selanjutnya. Soal selanjutnya itu adalah mengenai irisan. A irisan B. Nah, A irisan B. Nah, berarti kita lihat yang ada di A dan ada di B. 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8. Nah, karena di sini tidak ada tidak ada irisannya, maka irisannya adalah himpunan kosong. Jadi jangan lupa ya, untuk menghafalkan mah gampang gewe. Menghafalkan naon bedana gabungan dengan irisan begini saja.
Kalau misalkan ini ada 1 dan 2, B adalah 2 dan 3, maka gabungannya atau A gabung B itu 1, 2, 3. Sedangkan A iris B adalah 2. 2 adalah irisan, 1, 2, 3 adalah gabungan ya. Sok buka deui buku nanya. Nanti di nomor 12, di nomor 14 ada penjelasan mengenai diagram Venn. Disajikan diagram Venn. Misalkan ya, kita buat diagram Venn di sini. Di sini ada diagram Venn misalkan. Nah, gitu ya. Kemudian di sini diiris, diarsir. Nah, arsirannya itu apa? B min A. Misalkan seperti itulah contohnya ya. Sok buka-buka deh ya. Nanti ada gambar diagram Venn. Silahkan kalian cari atau di buku ya, atau kalian boleh searching diagram Venn, kemudian daerah yang diarsir atau arsiran pada diagram Venn ya. Ada irisan, ada gabungan, ada selisih ya. Silahkan dicari. Oke. Baik, selanjutnya nomor 15. Dari 48 siswa yang disurvei di salah satu sekolah, berarti kena siap-siap buat diagram Venn ya. Ada 48 siswa. 25 menyukai warna hijau, 31 menyukai warna biru, dan 8 orang tidak menyukai warna keduanya. Banyaknya siswa yang menyukai warna biru dan hijau adalah, buat 2 lingkaran. Di sini A, di sini B. Oke, baca lagi soalnya. Ada 25 anak menyukai warna hijau. Dan 31 anak menyukai warna biru. Ada 25 yang menyukai warna hijau, A ya. Kita namakan warna hijau ini sebagai A. Dan warna biru kita beri nama sebagai B. Nah, kemudian ada 8 orang yang tidak menyukai keduanya. Kita tulis di luar. Artinya dalam kotak ini itu, dalam persegi panjang ini itu hanya ada 48 orang. Nah, ada 48 total, 8 orang ada di luar. Di luar geng ya, ngapain geng gitu nya. Nah, berarti ada 40 lagi Ya, ada 40 lagi. Ada 40 lagi. Nah, oke lah. Nah, ada 40 lagi ya. Di A dan B teh. Tapi coba lihat hitung. A-nya 25, B-nya 31. Kalau dijumlahkan saja ini sudah 56. Padahal harusnya ada 40. Gampang, tinggal dikurangi saja 40. 16. Nah, artinya 16 orang diantaranya suka warna biru dan warna hijau. Sedangkan yang suka warna biru saja hanya 9 orang. Yang ini cuma 15 orang. Begitu ya. Oke. Buka deh buku nalahnya, ima singkat-singkat we. Nah, ini soal soal mau dibahas. Nah, yang ini juga sering kita ya permainan ya. Aku adalah suatu bilangan bulat. Terletak di sebelah kanan 0 di antara 20 30 lah, ini mah gampang ya. Kita lewat. Nah, sedangkan kalau yang ini mah berarti materinya tentang mengenal bilangan. Mengenal bilangan. Kalau yang ini berarti tentang jarak dan zonasi ya. Ini mah berarti mengurutkan kemana nulisnya? Mengurutkan bilangan bulat. Kemudian kalau yang ini membandingkan bilangan bulat. Membandingkan, yang ini mah ya. Membandingkan. Kemudian penjumlahan bilangan bulat ya. Biasa bilangan bulat mah negatif tambah positif atau negatif tambah negatif. Jangan lupa bahwa negatif 2 ditambah 5 itu sama dengan 3. Sedangkan negatif 5 tambah 2 sama dengan negatif 3. Begitu ya. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. 2 dikurangi 5 sama dengan min 3. Pelajari lagi. Selisih 2 bilangan berarti pengurangan bilangan bulat. Ada 2 dikurang negatif 5, 2 dikurang 5, negatif 2 dikurang 5, dan negatif 2 dikurang negatif 5. Ini silakan pelajari lagi ya. Kemudian selanjutnya soal nomor 22.
4 tambah negatif 2 dikurang negatif 7. 4 tambah negatif 2 ini kita ubah jadi min. Jadi 4 min 2 min, nah ini kita ubah jadi plus. 4 dikurang 2 ditambah 7 sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2, 2 tambah 7 sama dengan 9. Mudah ya. Kalau nomor 23 ini berarti hitung campuran. Kalau hitung campuran kali dan bagi didahulukan ya. 9 dikurang 2 kali negatif 4 sama dengan negatif 8 ditambah 20 dibagi negatif 5 negatif 4. Yang ini berubah jadi plus, yang ini berubah jadi min. Sama dengan 9 tambah 8 dikurang 4. 9 tambah 8 17, 17 kurang 4 sama dengan 13. Nah, nomor 24 juga mudah ya. Bentuk sederhana berarti 7 dengan 7 dicoret, begitu ya. 6 dengan 12 dicoret, 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2. Itu ya, 9 kali 1 kali 1 berarti hasilnya 9/2. Koefisien dari bentuk aljabar 3x plus 5 sama dengan 11. 3x plus 5 sama dengan 11. X namanya variabel. 5 dan 11 namanya konstanta. Sedangkan 3 adalah koefisien. Kalau variabel mah hurufnya, konstanta mah itu angka yang tidak ada hurufnya. Kalau koefisien, angka di depan huruf. Gitu ya. Oke, selanjutnya ini tentang Ceedoh ya. Ceedoh memiliki toko oleh-oleh di Jalan Dago. Setiap minggunya ia mendapat kiriman barang dari distributor. Barang yang ia jual adalah makanan khas Bandung seperti kicimpring dan borondong. Pada minggu pertama bulan November, Ceedoh mendapat 5 dus ranginang. Jadi begini tulisnya 5 dus ranginang ditambah 3 dus borondong 3B. Minggu kedua ia mendapat kiriman 2 dus ranginang, 3 dus borondong 3R tambah 3B. 2R ya. Kemudian minggu ketiga hanya mendapat 4 dus borondong, berarti di sini tulisnya. Kemudian minggu keempat mendapat 3 dus ranginang dan 1 dus borondong. Berdasarkan informasi di atas, banyak kiriman yang diterima oleh Ceedoh adalah 5 tambah 2 tambah 3, 10 berarti. Jadi Ceedoh itu mendapatkan 10 dus, mendapat kiriman 10 dus ranginang ditambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 1 berarti 11 borondong. Tinggal hitung sajalah, ini mah gampang ya. Oke. Bentuk sederhana dari A ditambah 3B ditambah 2A ditambah 5B ditambah 3B. Tinggal dijumlahkan A dengan A, B dengan B. A ditambah 2A sama dengan 3A. 3B tambah 5B adalah 8B. 8B tambah B adalah 9B. Gitu. Bentuk sederhana dari 4X dikurang 3Y dikurang 9X ditambah 2Y ditambah 7X. Tinggal dihitung yang sama ya, suku sejenis. Kelompokkan 4X dikurang 9X ditambah 7X dikurang 3Y ditambah 2Y. 4 dikurang gampang maki weh. 4 tambah 7 sama dengan 11. 11 kurang 9 adalah 2. Negatif 3Y tambah 2Y adalah negatif Y. Ya, negatif 3 tambah 2 teh negatif 1 gitu ya. Jadi negatif 1Y. Nomor 29, bentuk sederhana dari A dikali 2 dikali B dikali 5 dikali A. Pertama-tama kalikan dulu konstantanya. 2 kali 5 adalah 10. Kemudian A kali A Ji 2 tilu berarti A pangkat tilu. B-nya cuma ada 1. Gitu ya. Kemudian nomor 30, 4X 4 dikali B min 1. 4 kali B sama dengan 4B. 4 kali min 1 sama dengan min 4. Itulah gampang tuh. Hasil penjabaran dari X min 3, 2X plus 5. Sama dengan X kali 2X. Oh jangan di sana, nulisnya di sini aja lah. X min 3 dikali 2X plus 5. Pertama-tama kalikan dulu X dengan 2X. X kali 2X adalah 2X kuadrat.
X dikali 5 sama dengan 5X. Min 3 kali 2X adalah min 6X. Min 3 kali 5 adalah min 15. Kita jumlahkan 2X kuadrat. 5X dikurang 6X. 5 kurang 6 adalah min 1. Min X ya, min 15. Oke, selanjutnya faktor dari 2X min 8 sama dengan 2 kali X dikurang 2 kali 4 ya. 8 teh 2 kali 4 kan ya. 2-nya kita keluarkan, ini 2-nya sudah keluar jadi tinggal X. Ini 2-nya juga sudah keluar tinggal min 4. Ini jawabannya. Kemudian faktor dari A pangkat 3 ditambah A pangkat 3B ditambah AB pangkat 2. A pangkat 3 itu adalah A gitu ya. A aya 3, B ditambah ABB. Nah, di sini ada yang sama yaitu AB. Berarti kita keluarkan AB-nya, A kali A ditambah B sama dengan AB dalam kurung A kuadrat plus B ya. Tuh, silakan pelajari ya. Kan mau ulah hilap kalau misalkan begini soalnya. P kuadrat Q ditambah P ditambah PQ gitu ya. P kuadrat Q itu PPQ gitu kan, ditambah PQ. PQ bukan PG, PQ ya. Di sini ada P, ini juga ada P, ada Q, ada Q. Keluarin PQ-nya. PQ dalam kurung, ini sisanya tinggal P. Ini sisanya tinggal 1 ya. PQ-nya udah keluar semua, tinggal 1. Kita ingat-ingat kembali lah materi aljabar ya. Nah, ini nih tentang Farhan dan Ali. Pada jam istirahat pertama, Farhan dan Ali pergi ke kantin bersama-sama. Kita tulis F ya, Farhan. Farhan membeli 5 bungkus sari gandum, ditambah 2 botol minerale. Sedangkan Ali membeli 3 bungkus sari gandum dan 1 botol mineral. Jika harga 1 bungkus sari gandum adalah 2.000 dan harga 1 botol mineral adalah 3.000, maka harga yang harus dibayar Farhan dan Ali berturut-turut adalah, nah Farhan membeli 5 sari gandum. Sari gandum teh harganya 2.000. Berarti 5 kali 2.000. Ya. 5 kali 2.000. Kemudian Farhan juga membeli 2 botol mineral. 2 lem mineral itu 3.000. Gitu. Sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10. Ditambah 2 kali 3 sama dengan 6. 16.000 itu yang harus dibayarkan Farhan. Kemudian yang harus dibayarkan oleh Ali. Ali itu membeli 3 bungkus sari gandum, berarti 3 kali 2. Ditambah 1 lem mineral 3.000. 3 kali 2 sama dengan 6. 1 kali 3 sama dengan 3, berarti 9. Jadi berturut-turut yang harus dibayarkan oleh Ali adalah 16.000 dan 9.000. Begitu ya. Masuk nomor 35, diketahui P sama dengan 1, Q sama dengan min 3. 6P berarti 6, P-nya kita ganti dengan 1 ya. Gitu. Dikurang 8Q. Q-nya adalah min 3. Tinggal kita tulis. Kemudian ditambah PQ. P-nya adalah 1, Q-nya adalah min 3. Kali 1 kali min 3 sama dengan 6 kali 1 adalah 6. Min 8 kali 3 adalah kali min 3 adalah plus 24. Min kali min plus ya. Kemudian 1 dikali min 3 adalah min 3. Itu 6 kurang 3 sama dengan 3. 3 tambah 24 sama dengan 27. Gitu. Kemudian nomor 36, Gani membeli 1 porsi mie kocok bakso besar. Jika ia membayar dengan selembar uang pecahan 50.000, ia mendapat kembalian 27.000. Berarti mie kocok baksonya kita anggap sebagai A. Mie kocok dengan 27 itu harganya sama dengan 50.000. Begitu ya. Berarti A sama dengan 50 dikurang 27 sama dengan 23. Jadi harga mie kocoknya 23.000 ya. Samahannya seperti gini. Kalian punya uang 10.000. Kalian punya uang 10.000 ya. Kemudian jajan rujak 6.000. Kembali ulangi. Kalian punya uang 10.000, jajan rujak di kembalian 4.000. Berapa harga rujak? 6.000. Berarti gitu tak bisa nebak ya. Gampang nalahnya. 10 tahun yang lalu umur Bu Yanti sama dengan 5 tahun lebihnya dari umur Pia saat ini.
Jika saat ini umur Pia adalah 14 tahun, maka umur Bu Silpa saat ini adalah umur Bu Yanti itu di 10 tahun yang lalu gitu ya, sama dengan 5 lebihnya dari umur Pia. Umur Pia 5 lebihnya berarti tambah 5 begitu ya. Umur Pia teh 14 tahun. 14 tambah 5 teh 19. Nah, 10 tahun yang lalu umur Bu Yanti teh 19. Maka umur Bu Yanti saat ini adalah 19 tambah 10, 29 tahun. Gitu ya. Tentukan nilai N yang memenuhi persamaan. Min 2N plus 5 sama dengan 11 gitu ya. Min 2N plus 5 dikurang 5 sama dengan 11 kurang 5. Min 2N sama dengan 11 kurang 5, 6 ya. Maka min 2N per min 2 sama dengan 6 per min 2. Ini coret, berarti N sama dengan 6 bagi min 2 sama dengan min 3. Ya, loncat deh nomor 38. Selisih harga satu porsi batagor dengan satu porsi seblak adalah 2.000. Harga satu porsi batagor 8.000. Jika harga seblaknya lebih mahal dari batagor, harga seblak dikurang harga batagor teh selisihnya cuma 2.000. Harga batagor satu porsi itu 8.000. Nah, berapa harga satu porsi seblak? Berarti seblak sama dengan 2.000 tambah 8.000 sama dengan 10.000 gitu ya. Terakhir nomor 40, solusi dari persamaan min 5x min 7 sama dengan min 1. Oke, tambah kedua ruas dengan 7 gitu ya. Min 5x sama dengan min 1 tambah 7 adalah 6. Min 5x per min 5 sama dengan 6 per min 5. Coret-coret, x sama dengan min 6 per 5. Gitu ya. Ini di persamaan linear satu variabel, kalau mungkin kalian lupa lagi ya, di persamaan linear satu variabel itu ada yang namanya istilah penyederhanaan kedua ruas. Misalkan begini, 2x ya, 2x plus 5 sama dengan 7. Maka pertama-tama kalian harus hilangkan dulu 5 dari ruas kiri. Kurangi kedua ruas dengan 5. Begitu ya. Karena ini plus 5 lawannya adalah min 5. 5 dikurang 5 adalah 0, berarti sisanya tinggal 2x. 7 kurang 5 adalah 2. 2x per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Gitu ya. Nah, itu patokannya ya. Contoh deh misalkan 3x min 1 sama dengan 8. 3x min 1, lawan dari min 1 adalah plus 1. Gitu. Min 1 tambah 1 adalah 0, berarti sisanya tinggal 3x. 8 tambah 1 adalah 9. 3x per 3 sama dengan 9 per 3. X sama dengan 3. Nah, itulah kurang lebih ya kisi-kisi yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau tidak jelas ya, terlalu cepat atau apa. Yang jelas memang ya nggak ada detail hanya. Oke, sengaja juga sih nanti di engke-engkekeun teh uploadnya dinanti-nantikan juga supaya ya kalian mau belajar aja ya. Jadi setelah tadi seharian mungkin belajar, barulah dikasih kisi-kisinya ya. Oke, silahkan pelajari, nanti filenya akan Bapak simpan di kolom tadi di bagian bawahnya di deskripsi ya. Silahkan kalian pelajari. Terima kasih. Mohon maaf videonya sangat sederhana, tidak ada hiasannya sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.